Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Diskalkulia kelas C akan mempresentasikan hasil terapi kami yang kami lakukan di lapangan. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama Nur Anissa, Gusniati, Atira, Suhada, dan Adinda Nur Jahrani. Program terapi edukatif Diskalkulia. Kasus yang diperoleh: salah satu kasus diskalkulia diperoleh dari salah satu sekolah dasar. Subjek tersebut berada di kelas 4 dan memiliki nilai paling rendah dibandingkan teman-temannya di kelas. Berdasarkan hasil kasus yang didapatkan, masalah yang terdapat pada anak ialah: yang pertama, ketika mengerjakan soal, anak tidak fokus dalam mengerjakan dan bingung terhadap soal yang diberikan. Yang kedua, tidak mampu memahami simbol bilangan, terutama simbol lebih kecil dan lebih besar. Yang ketiga, anak tidak dapat mengetahui lambang dari pecahan. Yang keempat, sulit mengerjakan pecahan dan tulisan tidak teratur. Program terapi edukatif. Nama anak dengan inisial AR yang berusia 10 tahun. Adapun target terapi yaitu meningkatkan pemahaman anak dalam memahami materi pecahan. Program terapi yang diberikan yakni pengajaran dan pengulangan materi dengan menggunakan berbagai media agar anak tidak bosan. Dengan tujuan agar anak dapat memahami konsep pecahan, agar anak dapat mengenali dan membedakan simbol bilangan, dan dapat menyelesaikan operasi hitung pecahan, terutama penjumlahan dan pengurangan. Program terapi yang akan diberikan kepada anak ialah pengajaran secara intensif dengan menggunakan media seperti Rubik, pizza mainan, kertas bentuk pecahan bergambar, simbol berwarna-warni yang tentu saja divariasikan dengan angka. Apabila anak belum paham atau belum mampu memahami materi, dilakukan pengulangan materi untuk memancing pemahaman anak dan dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak. Pelaksanaan terapi edukatif untuk pertama kalinya dilakukan selama 3 hari pada tanggal 23, 24, dan 25 April 2022, di mana anak dikenalkan dan diajarkan konsep pecahan dan operasi hitung dalam pecahan setiap harinya. Namun, program tersebut tertunda sekitar 3 pekan karena Hari Raya Idul Fitri. Kemudian dilanjut pada tanggal 11 Mei dengan memberikan instrumen asesmen mengenai soal pecahan yang diajarkan sebelumnya. Dari hasil asesmen tersebut didapatkan anak masih terlihat bingung mengerjakan soal karena lupa terhadap materi yang telah diajarkan. Program terapi pun diulang kembali esok harinya pada tanggal 12 Mei hingga 15 Mei 2022. Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022. Anak dikenalkan dengan konsep pecahan mulai dari lambang pecahan, simbol bilangan, dan operasi hitung pecahan. Pada saat itu, anak terlihat tertarik dengan pecahan dan mulai mengenal simbol-simbol bilangan. Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022. Dilakukan pengulangan materi pecahan yang telah diajarkan kemarin dengan diberi jeda kepada anak. Kemudian dilanjutkan mengenalkan simbol kepada anak. Dari hasil tersebut, anak terlihat semangat dalam belajar dan mulai memahami konsep pecahan dan simbol yang digunakan. Pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada 14 Mei 2022, dilakukan kembali pengulangan materi mengenai simbol dan melakukan pengetesan kepada anak dengan model mencocokkan gambar. Hasilnya, anak bisa mencocokkan nilai pecahan dengan gambar yang diberikan serta menggunakan simbol secara tepat. Pada pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022, anak diberikan soal evaluasi dan diarahkan untuk menjawab. Dari hasil jawaban, anak mampu menjawab semua dengan benar. Kemudian dilanjutkan dengan mengulang materi operasi hitung. Di sana terlihat memori mengenai materi operasi hitung anak kembali terpancing dan dapat memahami alur operasi hitung serta mengerjakan dengan baik soal yang diberikan, walaupun sempat terkecoh. Kesimpulan:
Setelah dilakukan terapi sebanyak 7 kali pertemuan, anak sudah dapat mengenali lambang pecahan, simbol bilangan, dan arsiran bentuk pecahan. Selain itu, anak juga sudah dapat mengetahui cara menghitung operasi pecahan. Terapi dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian anak, sehingga ketika mengerjakan soal, anak tidak bosan dan sangat antusias. Anak hanya perlu diajarkan kembali konsep dari pecahan jika lupa, dan setelah ingatan, anak akan terpancing kembali. Dalam membantu anak di sekolah, guru harus menggunakan media yang menarik dan menyusun terapi edukatif bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar. Guru juga perlu mengulang kembali materi terdahulu agar ingatan anak terpancing. Orang tua juga dapat membiasakan anak untuk berhitung, seperti menghitung uang, belanjaan, menghitung piring, dan mengelompokkan warna atau hal lainnya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.